Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dan keluarga kalian dalam keadaan sehat dan baik ya. Hari ini kita akan belajar tema 8, keselamatan di rumah dan perjalanan. Subtema 1, aturan keselamatan di rumah, pembelajaran 4. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kita buka halaman 27 hingga 28. Terdapat ayo mengamati. Amatilah gambar di bawah ini dengan teliti. Udin dan keluarga berkumpul di halaman rumah. Mereka menyaksikan indahnya bulan purnama. Bulan purnama mulai tampak tepat pukul 8 malam. Udin dan kakak bermain bersama. Mereka bermain dengan gembira. Baik anak-anak, kita perhatikan gambar yang berada di sisi kanan layar kalian. Terdapat keluarga Udin yang sedang menatap langit dan sedang melihat bulan purnama yang berada di langit. Mereka melihat bulan purnama saat pukul 8 malam. Ibu, hati-hati bermainnya ya nak. Walaupun terlihat terang, perhatikan benda-benda di sekitarmu. Hati-hati juga ketika berjalan. Duri dan pecahan kaca bisa saja terinjak kalau tidak hati-hati. Kakak Udin, iya bu, kami akan berhati-hati. Kami juga tidak akan bermain jauh-jauh, hanya di sekitar rumah saja. Baik anak-anak, dari teks yang sudah ibu bacakan atau percakapan antara ibu dan kakak Udin, apa isi percakapan ibu dan kakak? Kalian dapat menjawabnya dengan mandiri ya anak-anak, dengan didampingi orang tua kalian yang ada di rumah. Baik anak-anak, isi percakapannya ialah ibu mengingatkan kepada Udin dan juga kakaknya agar berhati-hati dalam berjalan, karena walaupun keadaannya terang, mungkin saja akan ada benda-benda yang dapat berbahaya di sekitar rumah. Dan kakak Udin pun menjawab bahwa mereka paham dan juga akan berhati-hati selama bermain di luar rumah. Kemudian pertanyaan selanjutnya ialah, bagaimana pendapatmu dengan sikap kakak? Baik anak-anak, bagaimana pendapat kalian dengan sikap kakak yang patuh dan juga memahami apa yang telah diperingati oleh ibunya? Kalian dapat menjawabnya dengan mandiri ya anak-anak, dengan ditemani oleh orang tua kalian yang ada di rumah. Kita ke halaman selanjutnya. Pada halaman 28 terdapat ayo membaca. Masih ingatkah kamu penggunaan tanda titik dalam sebuah kalimat? Tanda titik digunakan di akhir setiap kalimat. Contohnya pada kalimat yang telah ibu bacakan anak-anak. Pada akhir kalimat terdapat tanda titik yang ditulis untuk menandai bahwa kalimat tersebut telah berakhir. Perhatikan kalimat berikut dengan teliti. Nomor 1. Duri dan pecahan kaca bisa saja terinjak kalau tidak berhati-hati. Baik anak-anak, pada nomor 1 ini, kalimat ini diakhiri dengan tanda titik. Nomor 2. Kami akan berhati-hati, diakhiri lagi dengan tanda titik. Nomor 3. Kami juga tidak akan bermain jauh-jauh, diakhiri dengan tanda titik. Dan yang nomor 4, hanya di sekitar rumah saja, dan juga diakhiri dengan tanda titik. Baik anak-anak, kalian telah mengetahui tanda titik digunakan atau ditulis saat di akhir kalimat ya anak-anak. Kita ke halaman selanjutnya. Pada halaman 28 hingga 30 terdapat ayo menulis.
Amati gambar berikut dengan teliti. Tulislah kalimat yang sesuai berdasarkan gambar. Perhatikan penggunaan tanda titik dengan benar. Baik anak-anak, sekarang tugas kalian ialah mengerjakan ayo menulis di buku tematik kalian dengan memperhatikan huruf kapital dan tanda titik yang tepat. Kalian dapat membuat kalimat sesuai dengan gambar yang tersedia ya anak-anak. Contohnya, pada yang nomor 1 atau gambar yang pertama yang ibu tunjuk menggunakan pointer merah, terdapat Udin yang sedang menatap bulan di langit. Kalian dapat membuat kalimat Udin sedang menatap bulan di langit. Kemudian kalian perhatikan untuk penulisan huruf kapital ialah kata Udin. Karena kata Udin ialah berada di awal kalimat, sehingga huruf U harus ditulis menggunakan huruf kapital. Kemudian, jika sudah ditulis menggunakan huruf kapital, kalimat yang telah kalian tulis juga harus diberi tanda titik pada akhir kalimatnya ya anak-anak. Sampai di sini ibu rasa kalian dapat mengerti. Kita ke halaman selanjutnya. Pada halaman 30 hingga 32 terdapat ayo bernyanyi. Masih ingatkah kamu tekanan nada kuat dan nada lemah pada lagu? Masih ingat jugakah kamu dengan panjang pendek nada pada lagu? Tanda lebih dari berarti tekanan nada dari yang kuat perlahan-lahan menjadi lemah. Dan tanda kurang dari berarti tekanan nada lemah. Perhatikan teks lagu yang berada di sisi kanan layar kalian. Terdapat lagu Bulan yang diciptakan oleh A.T. Mahmud dengan birama 3/4 sehingga dinyanyikannya dengan ketukan sedang ya anak-anak. Ibu akan mencontohkan bagaimana cara menyanyikan lagu yang berjudul Bulan. Diperhatikan dengan baik ya anak-anak. Bulan, bulan di langit, mengapa kau sendiri? Mari turun ke bumi, bermain bersama kami. Bulan, bulan di langit, mengapa kau sendiri? Mari turun ke bumi, bermain bersama kami. Bulan, bulan di langit, mengapa kau sendiri? Mari turun ke bumi, bermain bersama kami. Baik anak-anak, cara menyanyikan lagu Bulan telah ibu contohkan ya. Sekarang tugas kalian ialah nyanyikan lagu Bulan dengan mengikuti petunjuk di atas dan rekamlah menggunakan voice note. Nyanyikan lagu Bulan dengan mengikuti petunjuk berikut ya anak-anak. Yang pertama ialah perhatikan tekanan nada kuat dan nada lemah pada lagu. Yang kedua, perhatikan juga panjang pendek nada pada lagu. Baik anak-anak, panjang pendek nada pada lagu contohnya ialah jika ada atau terdapat tanda titik, berarti nada tersebut dinyanyikan dengan panjang. Contohnya, ibu contohkan lagi anak-anak pada bait yang pertama. Bulan, bulan di langit. Baik anak-anak, saat berada tanda titik, maka saat menyanyikan lagu Lan ditahan
atau menjadi nada yang sedikit panjang dibandingkan menyanyikan lirik yang bu. Sehingga bulan-bulan di langit. Seperti itu ya anak-anak. Kemudian yang ketiga, iringi lagu dengan alat musik ritmis agar lebih menarik. Dan yang terakhir, jika alat musik ritmis tidak ada, kamu dapat mengiringi dengan bertepuk tangan. Kita ke halaman selanjutnya. Pada halaman 32 hingga 33 terdapat ayo mengamati. Masih ingatkah kamu pukul berapa bulan purnama mulai tampak pada teks sebelumnya? Bulan purnama mulai tampak tepat pukul 8 malam, bukan? Perhatikan gambar berikut dengan teliti. Baik anak-anak, diperhatikan. Jam yang ibu tunjuk menggunakan pointer merah. Jarum panjang menunjukkan menit. Dan jarum pendek menunjukkan jam. Sehingga waktu yang ditunjukkan oleh jam di atas adalah jarum panjang menitnya menunjukkan ke angka 12 dan jarum pendek yang menunjukkan jam berada di atau menunjuk ke angka 8. Baik anak-anak, sehingga jam ini menunjukkan pukul 8 yang dapat ditulis pukul 08.00 titik. Baik anak-anak, diperhatikan karena jam tersebut menunjukkan pukul 8. Saat kalian ingin menuliskannya menggunakan angka, maka ditulis menggunakan yang pertama ialah ditulis terlebih dahulu 0, kemudian angka 8 karena menunjukkan pukul 8. Kalian beri titik karena jarum panjangnya menunjukkan menit ke angka 12 sehingga menunjukkan jam 8 tepat. Maka pada sisi kanannya ditulis 0 dan 0 lagi. Baik anak-anak, sampai di sini dapat dimengerti ya cara menuliskan waktu menggunakan angka. Kita perhatikan pada sisi layar kanan kalian terdapat 2 jam yang lainnya. Jam yang pertama menunjukkan jarum panjangnya menunjuk ke angka 12 dan jarum pendeknya menunjuk ke angka 5. Sehingga pukul yang ditunjuk pada jam tersebut ialah pukul 5 tepat. Sehingga ditulis pukul dengan menggunakan angka 0, angka 5, titik, angka 0, dan angka 0 lagi. Kemudian yang terakhir diberikan tanda titik karena mengakhiri sebuah kalimat ya anak-anak. Kemudian untuk jam yang kedua atau yang di bawahnya, jarum panjang menunjuk ke angka 12 dan jarum pendek menunjuk ke angka 6. Sehingga jam ini menunjukkan pukul 6 tepat. Yang kemudian dapat ditulis pukul angka 0, angka 6 karena menunjukkan pukul 6, titik karena menunjukkan pukul 6 tepat sehingga 2 angka terakhir ditulis angka 0 dan angka 0. Baik anak-anak, sampai di sini dapat dimengerti ya cara menuliskan waktu dengan menggunakan angka ya. Kalian dapat mencatat di buku catatan kalian yang terdapat pada kotak ungu di sebelah kiri kalian agar kalian dapat mudah mempelajari atau membacanya kembali di hari selanjutnya ya anak-anak. Kita ke halaman selanjutnya. Pada halaman 33 hingga 34 terdapat ayo berlatih. Tuliskanlah tanda waktu yang ditunjukkan oleh jam berikut dengan benar. Baik anak-anak, tugas kalian adalah menentukan atau menuliskan waktu pada setiap jam. Kalian dapat langsung menuliskan
Nomor 1 menunjukkan jam yang pertama, nomor 2 menunjukkan jam yang kedua, dan juga seterusnya ya anak-anak. Kemudian kalian tulis di sampingnya ialah contohnya. Untuk jam yang pertama, waktu yang ditunjukkan oleh jam di samping adalah, kalian perhatikan terlebih dahulu, jarum panjang menunjuk ke angka 12 dan jarum pendek menunjuk ke angka 3. Waktu yang ditunjukkan oleh jam di samping adalah pukul berapa anak-anak? Betul sekali, pukul 3. Kemudian dapat ditulis pukul 03 karena menunjukkan pukul 3 kita tulis angka 3, kemudian diberi titik. Dan yang terakhir, dua angka terakhir ialah angka 0 dan angka 0 lagi. Kemudian jangan lupa diberi tanda titik untuk mengakhiri sebuah kalimat ya anak-anak. Baik, sampai di sini dapat dimengerti ya. Tugas kalian adalah mengerjakan ayo berlatih di buku tematik kalian dengan menuliskan waktu menggunakan angka. Kita ke halaman selanjutnya. Berikut adalah rangkuman latihan yang harus kalian kerjakan hari ini ya anak-anak. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini kita telah selesai ya. Jangan lupa untuk mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua kalian yang telah menemani dan juga membantu kalian dalam belajar dan mengerjakan tugas hari ini. Semoga materi hari ini dapat kalian pahami dengan baik dan juga dapat bermanfaat untuk kalian. Ibu akhiri, kurangnya ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak.